Kita ke Matius 5 ayat 44. Saya mau ke ayat 1 lalu saya ingat, kita pernah bahas itu dulu. Jadi saya cari yang lain. Iya. Okay. Matius 5:44 ya, Uncle? Iya, Matius 5:44, coba baca. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Lalu sekarang ayat 48. Kalian bisa dengar? Itu sih. Halo? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke. Jadi ayat pertama waktu kita baca kan, itu baca pertama 44 kan. Kita baca seluruhnya lah kalau gitu. 43 sampai 48. Coba 43 sampai 48 supaya lebih lengkap konteksnya. Saya, Kak. Iya, boleh. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat apa yang muncul? Ayat apa yang muncul waktu Mbak dia baca itu? Di pikiran kalian, orang. Ayat apa yang muncul? Khususnya ayat-ayat terakhir yang dibaca Mbak dia. Ayat apa yang muncul? Matius 5 ayat 20, Uncle. 5:20. Kan dia bilang, apa mantapnya yang kamu buat itu, kalau kamu ngecukai pun lakukan itu. Kan? Apa gunanya kalau orang yang nggak takut Tuhan bikin itu juga? Jadi apa bedanya kamu dengan orang yang nggak takut Tuhan? Nampaknya nggak ada, betul? Gimana guys? Iya. Ngerti kan? Iya. Jadi apa gunanya? Jadi kalau kamu baik sama orang lain, lo orang jahat pun baik juga seperti itu. Betul. Artinya sama-sama masuk surga dong. Kalau kamu punya kebaikan itu standarnya, betul? Makanya dia bilang, kamu punya righteousness harus lebih dari orang Farisi. Melebihi mereka. Dan untuk kamu punya righteousness lebih dari orang Farisi, jawabannya apa? Jadilah sempurna sama seperti Bapamu di surga.
standar righteousness adalah Bapa di surga. Boleh? Standar righteousness adalah Bapa di surga. Bukan orang Farisi. Gimana? Ngerti kan? Itu dia punya standar. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mau kita menjadi sempurna. Kenapa Tuhan mau kita jadi sempurna? Karena kita diciptakan oleh yang sempurna dan kita memantulkan yang sempurna. Bagaimana kita nggak jadi sempurna? Waktu diciptakan, dia nggak ciptakan Adam persis orang Farisi, Stan. Wih, ngeri dengar itu. Lumayan. Nah, kita ambil yang dikatakan righteousness-nya Farisi. Betul? Iya. Kita nggak diciptakan sama dengan orang yang nggak ketakut Tuhan, tapi ada perbuatan yang kelihatan baiknya, bukan itu, Stan? Iya. Kita diciptakan lebih dari itu. Dan standarnya Bapa di surga. Bapa di surga. Nah, sekarang kalau Bapa mengharapkan itu ya, kalau itu yang diharapkan Bapa, betul? Kalau itu yang diharapkan Bapa, dan kita tahu bahwa kita, jadi kalau mau bilang orang Farisi punya righteousness itu sebenarnya nol. Tapi paling kurang 50% kelihatan baiknya. Gimana? Bisa? Bisa. Bisa, Jadi Randy. belum seberapa Nol. Gedit terakhirnya. Tapi 50%, jadi 0,50. Tante Marcia tolong jelaskan 0,50. Belum dibuka Tante Marcia mic-nya. Tolong Iut tulis bilang tolong lihat-lihat ke atas sedikit ya. Dia ngambil kuis. Oke. Ini awan Kalau ini. sudah dikasih Nanti- pun belum tembus, mau gimana lagi, Sen? Iya. Iya. Boleh tahu omak siapa? Oke, jadi lain kali harus ada kru yang tolong mereka supaya lain kali bisa, oke? Tolong buka kuis. Guys, ya, jadi lain kali ada kru yang tolong bagaimana untuk buka kuis. Langkah demi langkah lah, boleh? Ya, untuk sekarang oke, tapi lain kali ditolong itu ya. Oke, tadi di mana lagi? Niko mau bilang soal? Yang 0,50% Tante Marcia deh, Oh, ya, Tante yang Marcia, Didi ya, belum Tante Marcia. dapat. Ya, Tante Marcia. Belum buka mic Tante Marcia. Halo, Ya, Selamat silakan pagi. Tante Marcia. Apa pertanyaannya ini ada yang ngomong Yang tadi Tante Marcia bilang, oh iya. Waktu saya bilang, oh iya. Ah, iya, tolong jelasin lagi tuh, yang 0,50. 0,50. Ada hubungan dengan 0,50, ingat? Lalu Tante Marcia bilang, oh iya, oke. Jadi, saya asumsi Tante Marcia saya ngerti ya. Apa ya? Nika. Coba Nike. 50 itu orang Farisi itu righteousness-nya 0. 50 itu baik meskipun baiknya 50%. Belum lengkap. Lydia. Righteousness-nya orang Farisi itu sebenarnya 0. Tapi paling kurang 50% kelihatannya baik. Jadi cuma kelihatannya 50.
Walaupun kalau dilihat baik-baik yang kelihatan berapa, Lid? 0. Kayak Nol. gini? Oh iya deh, dapat. Thank you. Iya, karena nggak bisa orang 50%. Mana bisa? Mana bisa Roma 7, 15, dan 19 bilang itu 50%. Bisa nggak 50% orang gini? Nggak bisa. Nggak bisa Nggak deh. bisa. Dia cuma 0. Masa ada 50% baik di dalamnya? Di dalamnya 0 baik. Artinya kalaupun ada yang baik, kelihatannya baik. Artinya orang yang melihat nggak mantap penglihatannya. Benar nggak, Stan? Iya. Tapi kalau Tuhan bisa nggak dia bilang, kelihatannya baik deh. Gitu? Enggak. Clear semua. Bagaimana dan Tuhan Yesus lihat pohon ara? Iya. Bagaimana? Jawabannya apa? Tuhan Yesus lihat pohon ara? Dia nggak tahu, nggak ada buah. Jawabannya apa? Itu kan mau dibuat sebagai ilustrasi. Betul? Kalau Tuhan Iya. Yesus bisa tahu isi hati orang, masa dia nggak tahu pohon itu nggak ada buahnya? Iya. Dia pilih pohon ara itu sebagai contoh untuk menjadi ilustrasi orang jangan hilang. Gimana? Ngerti kan? Ngerti. Oke, jadi waktu dibilang righteousness-nya orang Farisi itu 0, kelihatannya aja 50. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus 100. Bukan 0. Dan kelihatannya pun memang 100. Karena 50 itu sama dengan nggak ada apa-apa. Nah, kita tahu manusia, kalau kita lihat di Roma 3 ayat 10, nggak ada yang righteous. Nggak ada yang benar. 0. Jadi kalau Tuhan bilang, jadilah kamu sempurna, righteousness-nya kamu sempurna, kamu harus jadi sempurna. Di 1 Petrus 1:16 bilang, jadilah kamu holy sebagaimana aku pun holy. Dan Matius 5:48 bilang, kamu harus menjadi sempurna sebagaimana Bapakku di surga pun sempurna. Itu mustahil kalau kita yang diharapkan untuk mencapai standar itu. Jadi waktu Tuhan bilang, jadilah kamu sempurna, Tuhan Yesus bilang, jadilah kamu sempurna dan Bapalah patokannya, itu karena semua yang dibutuhkan manusia untuk menjadi seperti itu sudah dibuat available semuanya, dan waktu dibilang sudah available. Gimana saya? Nika. Mantap. Jadi nggak bisa, kamu harus jadi sempurna. Saya nggak bisa. Jangan takut, ada lupa di gudang. Apakah begitu? Enggak. Enggak. Jadi kalau dibilang jadilah sempurna, itu karena Tuhan tahu bahwa kita bisa jadi sempurna dan semua yang dibutuhkan untuk kita jadi sempurna sudah ada, kurang kamu aja mau terima atau enggak. Jadi ada alasan enggak untuk kita enggak sempurna kecuali kita salah ngerti atau memang enggak mau? Tidak ada alasan, Randy. Alasan. Karena ini Matius 5:48, jadilah sempurna ini sering sekali diperdebatkan. Nggak bisa kita sempurna, nggak bisa sempurna. Nah, kalau nggak bisa sempurna, ngapain dan Tuhan Yesus ngomong itu? Ini sama dengan Tuhan bilang, let there be light. Lalu ada yang bilang, nggak bisa jadi light. Ya. Ngapain dia ngomong dah? Iya. Untuk Tuhan apa bilang kam sesuatu? itu karena memang tidak bisa kam. Iya. Iya. Jadi untuk kita jadi sempurna itu semua yang dibutuhkan untuk kita menjadi sempurna pada saat dibilang sudah siap untuk membuat orang itu sempurna. Dan semua yang keluar dari mulut Tuhan demikian. Demikian. Jadi kalau baca Alkitab, demikianlah.
Kalau Tuhan bilang, go and sin no more, saya bisa dengan kuasa yang sudah available, go and sin no more kalau mau. Kalau mau. Oke? Karena semua yang Tuhan bilang itu sebenarnya adalah janji. Semua yang Tuhan bilang itu janji. Jadi waktu bilang, jadilah kamu sempurna. Itu janji bahwa Tuhanlah yang akan membuat kamu sempurna. Jadi bagian saya hanya kamu percaya nggak apa yang dia bilang? Titik. Titik. Karena semua yang dibilang janji. Dia bilang pada Abraham kan? Abraham bilang, Tuhan, saya nggak ada anak. Ada pembantu dari Damaskus sih. Apakah dia? Oh no, dia akan keluar dari kamu punya baul sendiri. Tapi saya nggak ada anak. Lalu dibawa keluar, oke keluar. Tentu saja dalam dia punya vision, mimpi ya malam hari. Bawa keluar, John 15 ini, John lagi. Genesis 15 kan. Ayo keluar, oke, lihat ke langit. Malam-malam dia lihat ke langit. Kamu bisa bilang ada berapa banyak bintang di atas? Pas dilihat, mulai di mana ya? Mulai di mana nih hitungnya? Sementara dia lagi lihat lalu belum hitung satu pun. Pas lihat, waduh banyak. Satu pun belum dihitung. Tuhan bilang apa? Demikianlah jumlah keturunanmu. Banyaknya. Sebanyak itulah keturunanmu. Jadi, banyak sekali sebanyak itulah. Oh, ya? Nggak usah hitung. Karena bukan soal hitungnya, tapi sebagaimana banyaknya yang nggak bisa dihitung itu bintang, sebanyak itulah keturunanmu. Itu janji. Itu janji. Oh, tapi itu nggak pernah dijanji. Nggak pernah bilang sebagai perjanjian. Namanya Tuhan bilang itu janji. Kenapa yang Tuhan bilang janji? Nika. Karena dengan kuasa Tuhan akan dipenuhi kalau percaya. Itu kenapa dibilang janji. Nah, tadi waktu Stanley berdoa, dengan yang Nika bilang sama loh. Karena tadi Stanley bilang, karena waktunya sudah dekat. Nika bilang, karena waktunya. Kalian bilang karena loh, bukan karena. Cepat aja itu. Betul. Jadi boleh di-empower saya, soalnya kalian juga bilang karena. Nggak pernah saya dengar karena. Enggak emang. Oh, cuma ditulis aja gitu. Tulisan Tapi itu enggak. benar-benar. Ya, gimana ya? Ya begitulah nih. Slang word. Slang Kalian word. enggak pernah saya dengar karena. Enggak pernah. Mantap, Sen. Oke, lanjut. Oke. Bukan itu Nika. Bobby? Kenapa semua jadi karena ini udah jadi konteksnya tadi kan namanya perjanjian itu janji. Jadi apa sih pertanyaan tadi? Ya, jadi kenapa itu janji kalau enggak bunyi janji? Kamu punya keturunan sebanyak itu. Itu enggak ada janji. Enggak ada bunyi janji tuh. Enggak ada persetujuan di situ. Kenapa semuanya janji? Kenapa semua firman Tuhan bagi manusia ini janji? Ini karena manusia itu tunggu itu punya di mana ya? Kayak ada gitu. Oh sorry di sini. Oh Bobby ya? Oh oke. Iya sorry. Oke. Jadi karena manusia itu
nggak tahu masa depan, dan Tuhan itu Alfa dan Omega. Jadi semua yang dia bilang adalah yang saya nggak tahu di masa depan, dan itu yang Tuhan janji. Bobby, Itu. saya nggak bisa lihat itu. Kayaknya nggak ada jembatan itu, oke? Oke. Oke. Pak Anto. Wah, masih mikir saya, maaf loh. Saya masih merenungkan. Oke. Nika. Itu kan berdasarkan premis yang tadi kan, yang tentang Abraham itu. Dibilang kan, Abraham lihat ke langit, terus Tuhan bilang sebanyak inilah keturunanmu nanti kan. Saya suka itu kata nanti. Nika sengaja bilang nanti, walaupun nggak dibilang nanti. Iya, karena Nika mau setup sesuatu dengan kata nanti ini. Karena kan pada saat dilihat ke atas, nggak ada anak, tapi Tuhan bilang keturunanmu akan seperti itu. Nggak mungkin Tuhan ngomong untuk saat itu. Artinya kalau kita pakai konsep bahwa kuasa Tuhan bahwa firman Tuhan, bahwa firman itu akan memenuhi yang Tuhan bilang pada saat itu, itulah namanya janji. Harus dipenuhi jika Abraham percaya. Masih ada jembatan yang jebol di situ, masih ada. Itu kayak dipaksa karena masa depan harus janji itu. Itu jembatan masih jebol ya, Nika. Nice try, no? Oke, Lydia. Ya, Kak. Mirip-mirip kan itu, tapi ada tambah. Jadi kan itu kalau di waktu Tuhan bilang itu kan belum langsung terjadi itu kan. Iya. Nah, terus juga kan ada syaratnya. Di mana tadi dibilang perlu percaya untuk yang Tuhan bilang itu. Jadi, nah itu yang saya bilang, tapi di situ nggak dibilang itu. Oke. Iya. Oke, thank you. Maria. Ya, hampir seperti Lydia tadi bahwa janji itu karena itu kan belum terjadi. Dan janji itu hanya bisa dipenuhi oleh si pembuat janji, yaitu Tuhan sendiri. Makanya itu disebut janji. Itu sudah didefinisikan sebagai janji, sementara tolong buktikan janji, betul Mbak Dia? Oke, Mbak Dia, Gedi. Iya, Dedi, karena kenapa firman-Nya itu adalah janjinya? Karena firman itulah yang adalah bahan untuk menggenapi apa yang dia bilang, Dad. Jadi itu adalah janji. Bisa dapat nggak, Dad? Saya bisa ngerti apa yang Gedi bilang, walaupun saya nggak bisa lihat bagaimana itu menjawab pertanyaannya. Oke, Dad. Kak Stan dulu lah. Ya, Stan. Okay. Tadi kan berdasarkan premis kan, dan kondisi ada dua oknum di sini, ada manusia dan ada Tuhan. Dan kondisi manusia ada sesuatu yang harus difulfill, dan yang fulfill itu Stanley sudah taruh cerita di situ untuk membenarkan Stanley punya pernyataan. Nggak bisa, Stan. Oh, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Cuma berdasarkan itu saja, janji itu berdasarkan firman. Karena di sini yang saya kutip tadi nggak ada kata janji, cuma bilang lihat ke atas. Oke, begitu. That's it. Gimana? Dan itu janji. Itu aja. Nggak ada bahan yang lain kan? Nggak ada bahan. Iya. Engkau boleh coba. Mbak Nuni tolong angkat tangan. Ada dua. Oke, thank you. Saudara kan ya apa? Saya mau bilang firman Tuhan itu tidak asbun. Itu saya mau bilang kan. Oke, terima kasih itu. Terima kasih saudara-saudara sudah bilang itu. Karena kalau ada yang lupa perlu diingatkan kembali, betul? Seandainya ada yang lupa. Oke, saudara. Nggak pernah rugi saudara, itu benarnya mau kemain. Oke, Vio. Kak, saya mau coba ya.
Kenapa apa yang Tuhan ucapkan itu dianggap janji? Karena apapun yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti terjadi. Jadi itu kayak nggak ada ingkar di situ kan, gitu. Jadi kita menganggap Betul. Vio, sorry Vio. Yang Vio bilang benar, tapi saya belum bisa lihat jembatannya. Kenapa itu janji? Itu kayak dipaksa jadi janji gitu. Oh, dipaksa juga ya. Oke, Kak Iya, Redi. jembatannya. Nah, tapi terima kasih Vio, oke? Oke. A for effort, of course. Oke, Mbak Nuning. Kenapa di sini bisa dikatakan sebagai ada janji meskipun itu tidak ada kata? Yes. Berdasarkan kata nanti itu, Angga, saya ambil ininya, kesimpulannya. Di sini kan dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan tuh bilang nanti, bukan kemarin, tapi mulai hari ini. Itu fondasi bagus untuk janji, tapi bahannya nggak cukup. Ya, fondasinya nanti mantap. Nanti itu fondasi untuk letakkan jembatan, tapi fondasi ada, jembatan nggak ada. Jadi belum oke? Terima kasih Marvin. Oke, Tante Marja. Terima kasih. Jadi cuma diapakan yang Tuhan bilang. Dia keluar dan lihat bintang. Jadi kalau janji itu kan Randy belum terjadi. Nanti, iya kata nanti. Jadi dia punya syarat di sini sama Abraham, percaya enggak apa yang Tuhan bilang? Karena yang Tuhan bilang itu, Tuhan kan tidak pernah berbohong. Jadi apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, ya pasti terjadi. Janji itu nanti. Jadi ya percaya aja atau tidak. Kalau ya karena enggak boleh cuma itu kan, kata lihat bintang. Oke, Tante Marja ada pakai saudara Konya punya, nggak pernah bohong, nggak pernah asbun. Pakai kalau nggak salah Stanley punya, kalau nggak salah tadi kata percaya atau orang lain. Lalu pakai Nike punya nanti. Itu semua mantap fondasinya, tapi jembatannya belum ada saya lihat. Engkau maksudnya ini baru sampai sebatas ayat ini atau udah boleh maju? Ayat ini aja. Tapi jawabannya harus mengerti sesuatu. Mengerti sesuatu. Oke, kita ke Nike lah. Habis itu saya jawab ya. Kalau lihat, oke. Nike. Apakah ini keluar dari pembahasan ini? Maksudnya ayatnya ada yang keluar nggak? Sebenarnya nggak ada ayatnya yang bilang itu, yang jawabannya nggak ada. Tapi harus mengerti sesuatu. Oke, silakan. Oke, jadi jawabannya ini. Jawabannya, kamu punya keturunan sebanyak itu kalau kamu percaya. Kalau bilang, tadi bilang nggak percaya. Tadi bilang nggak boleh bilang percaya, betul? Setuju? Setuju. Ya, tadi kan belum. Karena saya belum habis, betul? Belum habis. Iya. Karena percaya ini akhirnya dibuang juga, numpang lewat aja. Saya lewat percaya, artinya kalau kamu percaya dan buktinya yang kamu lihat, kenyataannya ialah keturunan kamu. Baik. Tapi kita nggak mau pakai gaco itu, kita cuma numpang lewat aja lalu tinggalin. Nah, karena kalau mereka percaya, kenapa semuanya janji? Lupain lagi sekarang kata percayanya. Tapi kita sudah lewat percaya. Kenapa itu janji? Karena Abraham bisa bilang oke atau enggak oke. Dia bisa bilang oke atau enggak oke. Dia bisa bilang amen atau enggak amen. Dia bisa bilang itu. Kenapa? Kenapa dia bisa bilang itu? Karena dia ada hak memilih. Dan hak memilih itu selalu ada dua pilihan. Dan dialah yang pilih yang mana yang dia mau percaya. Dengan ada dua pilihan, itu menunjukkan bahwa itu adalah janji kalau kamu pilih yang benar. Janji yang enggak terkabulkan, kalau kamu dengan hak pilih kamu, pilih untuk tidak percaya. Jadi jawabannya apa?
Kenapa semua yang keluar dari mulut Tuhan namanya janji? Karena manusia yang menerima firman Tuhan ada hak pilih untuk terima atau tidak. Apakah dapat? Bobby? Tunggu, Kak. Dapat, Uncle. Mantap, Bobby. Bobby, Iya. boleh jawab juga, kita mau Arnold. Oke. Iya. Gimana, Tante? Jadi Bob, tadi dibilang kenapa semua yang dibilang Tuhan Yesus itu janji? Karena ada pilihan di pihak manusia itu untuk percaya atau tidak. Dan kalau dia percaya, itu menjadi janji. Kalau tidak, bukan. Apakah tadi kira-kira seperti itu? Saya kurang ini. Iya, jadi itu bisa janji dengan catatan dia dengan hak memilihnya pilih yang benar. Dan itu nggak akan berlaku kalau dia nggak pilih yang benar. Gimana, dan terima? Putus, Mang. Nggak dengar sama sekali. Baru gimana Tante Rimanya yang dengar. Oh, oke. Iya, Jadi itu adalah janji dengan catatan kamu pilih yang benar. Karena kalau nggak pilih yang benar, yang dikatakan Tuhan itu nggak akan terjadi. Maksudnya bukan itu yang terjadi. Oke. Makasih, Mang. Jadi kalau pilih yang salah itu bukan janji namanya? Bukan. Itu janji kalau kamu pilih yang benar. Jadi sebenarnya yang Tuhan bilang itu adalah kenapa janji, karena ada hak memilih itu kan. Jadi kalau dia pilih yang salah, yang Tuhan bilang itu tetap janji tapi bagi yang benar, dan kalau kamu pilih yang salah itu nggak akan terjadi. Gitu. Jadi kalau pilih yang salah, janji yang tapi bilang, nggak terjadi, Bob. Kamu bilang tadi. karena janjinya itu hanya bagi yang benar, pilih yang benar. Ya, betul tuh Bobby. Oke. Jadi makanya janji, karena kalau nggak janji udah pasti, betul? Kalau bukan janji udah pasti kan? Gedi? Kalau bukan janji udah pasti kan? Enggak. Loh. Kalau itu bukan janji, kalau bukan dijanjikan artinya kamu akan holy. Itu janji? Enggak. Tiba-tiba ada holy. Tapi kalau janji ada syaratnya. Kalau bukan janji nggak ada syarat, jadi holy langsung di tempat. Bagaimana? Iya, Dad, betul. Boleh? Dan karena dia bisa pilih mau percaya atau enggak, itu sebabnya semuanya apa? Janji. Karena janjinya terpenuh kalau dia memenuhi syarat dengan dari hak pemilihnya dia pilih untuk percaya. Itu sebabnya semua itu janji. Kalau gitu? Saudara ngerti? Bisa mengerti kan? Mantap. Oke. Halo, Saudara Randy. Ya, silakan Ibu Elsa. Jadi kan kenapa itu dibilang janji? Di sini kita punya pengertian karena kan janji itu harus ditepati kan, ataupun tidak. Itu tuh janji. Ya, jadi enggak, janji itu bersyarat. Kalau mau buat janji itu hasilnya didikte syarat, itu janji. Iya. Jadi kalau dibilang janji itu bahwa dia harus karena ada hak pilih sehingga dibilang janji. Di mana janji itu kalau dia melakukan yang benar sesuai perjanjian itu, dia akan memiliki janji itu. Hasil janji. Iya, memiliki hasil janji. Jadi di sini bahwa
kalau kita pilih yang benar, maka hasilnya kita memiliki janji itu, apa yang dijanjikan. Ya, Begitu betul. ya. Sebaliknya juga, kalau dia nggak mau pilih yang benar atau dia pilih yang untuk nggak percaya, janji itu hanya janji belaka, nggak pernah menjadi kenyataan. Itu sebabnya itu janji. Iya. Oke? Jadi janji itu punya syarat. Iya, itu dia. Dan itu berdasarkan apa? Hak memilih. Hak pilih. Iya. Oke, makasih Saudara Randy. Oke. Mantap. Jadi itu sebabnya bahwa orang yang percaya pasti selamat. Pasti selamat. Makanya Yohanes 3:16 bilang barang siapa percaya. Dan kalau saya percaya, udah pasti selamat. Kenapa? Karena itulah bagian saya. Sisanya Tuhan punya. Apakah kalau kamu percaya lalu harus loncat di air es? Apa begitu? Enggak. Loncat di air es itu nggak ada urusannya dengan saya percaya. Mau loncat atau enggak mempengaruhi, betul? Bagian saya percaya nggak? Karena yang bekerja siapa? Tuhan. Artinya kalau orang hilang karena dia nggak percaya, titik. Iya. Dan jangan bilang cuma percaya doang ya. Oh percaya, oke. Lalu Tuhan bilang, oke. Oleh sebab itu kamu harus sering buka Alkitab. Oh katanya cuma percaya. Nah, saya baru bilang. Saya baru bilang sering-sering buka Alkitab. Masih percaya nggak? Atau Tidak. udah percaya tanpa buka Alkitab? No, habis itu baca Alkitab. Ulang-ulang kembali. Kalau nggak ngerti, cari ngerti. Itu adalah bagian daripada percaya. Jadi waktu saya buka Alkitab dan nggak ngerti, saya cari ngerti, itu pengungkapan percaya. Dan di saat saya nggak lakukan itu, saya nggak percaya. Berlaku untuk orang nggak percaya nggak janjinya? Tidak. Tidak. Hosea 4:6 dikatakan, orang yang tidak percaya karena nggak berpengetahuan, binasa. Artinya kalau saya nggak ngerti, dan tetap nggak ngerti, dan tetap kedapatan nggak ngerti, biarpun saya bilang percaya, saya nggak percaya. Karena untuk mengerti, saya akan baca, saya akan analisa, saya pakai cara belajar, dan kalau nggak ngerti, saya akan cari tahu sampai ngerti, karena itu semua proses pengungkapan percaya. Jadi percaya itu bukan, oh saya percaya, lalu do nothing. No. No. Bukan ya. Mari saya kasih contoh ya. Petrus datang, dia percaya nggak? Percaya. Buktinya dia apa? Dia pergi. Dari arah Tuhan Yesus dia datang, dari arah Petrus dia pergi. Kenapa dan katanya datang kalau dia pergi? Karena yang bilang datang adalah Tuhan Yesus. Datang artinya datang ke sini. Kalau Petrus pergi ke situ. Bisa ngerti maksud saya? Tambahan aja ini, oke? Bobby ngerti nggak itu? Dari sudut pandang ya, Om. Ya, jadi kata datang itu tergantung siapa yang bilang. Jadi saya nggak bisa ambil kata datang literally bagi saya. Karena kalau datang literal bagi saya, Tuhan Yesus yang harus datang ke Petrus. Jadi dari mana keluar kata datang itu, itulah patokannya. Artinya saya ke sana kalau mau datang ke dia. Tapi saya harus pergi ke situ. Nah ini udah keluar jalur sedikit. It's okay kan? Are you okay with that? Oke. Oke. Jadi waktu Tuhan bilang datang, dia pergi kan? Dengan dia pergi itu, terjemahan Tuhan Yesus apa? Datang. Datang Tuhan Yesus sama dengan pergi Petrus. Jadi pergi Petrus sama dengan datang. Artinya kita ganti kata pergi dengan datang lah. Waktu dia datang, dia melangkah. Karena nggak bisa datang tanpa melangkah. Nggak melangkah itu
enggak kemana-mana. Jadi kata datang itu harus menjauhi lokasi awal dan mendekati sumber kata datang. Dia lakukan itu. Sudah cukup? Enggak. Dia tetap harus datang. Dan untuk tetap datang harus tetap melangkah. Dan untuk melangkah harus tetap percaya kata datang walaupun ada angin badai sekalipun. Apakah cukup untuk bilang percaya? Oh, percaya. Mana datangnya? Sudah melangkah. Mana datangnya? Tadi dan sudah. No. Mana datangnya sekarang? Sudah. Datang. Saya sudah bikin. Sekarang. Masih percaya nggak sekarang? Masih datang nggak sekarang? Bagaimana, Bobi? Iya. Tadinya kamu masih percaya nggak? Oh, saya percaya. Kamu percaya hari ini? Percaya. Minggu depan masih percaya? Kenapa tanya? Kan saya minggu lalu udah bilang. Iya, makanya saya tanyanya sekarang. Betul? Iya. Artinya kalau Tuhan bilang, oke, kamu harus mengerti sesuatu. Oke, saya nggak ngerti itu. Cari tahu apa adanya. Yang menjelasin nggak ngerti, cari orang lain. Apakah itu setiap langkah untuk mengerti? Iya. Dan di saat saya nggak bikin itu, Petrus tenggelam. Itu pun kalau keluar perahu. Dan Petrus gak akan tenggelam. Walaupun dia nggak menurut. Karena dia nggak pernah tinggalkan perahu. Bisa, Matt? Berarti mau mengerti karena sudah tahu siapa yang bilang. Jadi percaya, lalu maksudnya dia percaya di langkah pertama, sehingga dia mau pastikan kalau percaya langkah pertama itu benar dengan melangkah 2, 3, 4. Dia nggak buktikan bukan itu. Jadi gini, Matt, bilanglah langkah yang perlu dilangkahi Petrus untuk sampai ke Tuhan Yesus. Karena datang itu hanya datang kalau yang disuruh datang sudah bersama yang bilang datang. Baru itu namanya datang. Oke? Dia nggak bilang dekati saya, kurangi jarak kami. Bukan itu, dia bilang datang. Artinya kalau datang itu dipenuhi datangnya kalau kamu udah di samping saya. Oke, itu datang. Artinya langkah pertama sudah memenuhi datang yang definisi datang nggak? Belum. 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 Kenapa dan cuma mau 3 langkah? Benar nggak? Iya. Iya, baru sampai. Belum sampai itu baru 3 langkah. Oh, nah sekarang saya gini, mengerti. Oh, kalau mengerti paling kurang buka Alkitab lah, betul. Bagaimana ngerti kalau enggak? Oke, buka Alkitab. Tapi saya nggak ngerti. Oke, paling kurang sudah langkah pertama. Sekarang apa? Betul? Tanya. Sekarang apa? Tanya. Langkah kedua. Yang saya tanyain pun lagi puyeng-puyeng. Oke, langkah ketiga siapa? Apa? Tanya yang lain. Tanya lagi. 10 orang ditanya. Belum ada yang dapat. Ah, sudah jauh, betul? Iya, enggak lah lagi. Mudah-mudahan di DBS dibahas tanpa tanya, betul? Iya. Kamulah yang tentukan masuk surga atau enggak. Karena di bagian Tuhan sudah jamin. Tapi karena kamu ada hak memilih, kamu punya bagianlah yang tentukan masuk atau enggak. Oh, iya. Mana guys? Enggak. Mana, Neng? Jadi pengertiannya kata datang bagi Petrus itu ketika Petrus benar-benar udah sampai di samping Tuhan Yesus, itulah baru komplit kata datangnya. Betul. Jadi Mbak Nuni saya gini ya. Jadi kata datang itu terdiri dari 10 langkah menuju Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalau di ungroup ya, kalau mau di ungroup, kalau mau diuraikan kata datang,
langkah mulai dengan keluar dari perahu dan ujungnya di samping Tuhan Yesus. Ya, Itu arti kata datang. Ya? bisa Uncle. Jangan 10 langkah kok Tuhan Yesus tambah kecil. Lain arah itu, betul? Ibu Rasmi ya, silakan Ibu Rasmi. Iya Kak, makasih. Hmm. Ini juga tadi memang pilihan juga masuk tadi ke sini Kak. Sudah semua saya coba tadi jawabannya mungkin karena bisa saya katakan soal itu kadang-kadang saya tidak bisa mengerti alur kata-katanya gitu kan Kak. Karena mungkin saya masih baru gitu kan Kak. Iya. Jadi sudah semua saya isi tadi. Isi coba yang ini, coba yang itu. Saya tanya Kak Rima, datang Kak Rima, nggak bisa Dek dikasih tahu jawabannya. Lalu udah saya berdoa lagi, Tuhan aku nggak ngerti ini kayak mana ya Tuhan. Itu tadi Kak. Jadi memang bukan hanya untuk Abraham saja dikasih pilihan itu. Sama kita juga dikasih pilihan kayak yang tadi. Kalau memang saya tadi udah apa gitu, saya nggak akan melanjutkan lagi. Untunglah datang Kak Shirley. Kalau nggak saya nggak masuk ke Zoom ini lagi. Jadi memang pilihan itu ada di kita. Kalau kita mau pilih oke, silahkan maju terus, dan tidak berhenti. Gitu. Memang saya tanya beberapa orang tadi Kak, tapi itulah pilihan saya harus masuk hari ini dan mengerti gitu. Wow. Jadi pilihan itu, janji itu akan ditepati ketika kita memilih yang benar. Seperti itu yang saya dapat dari tadi. Betul sekali, sangat betul dan sangat applicable untuk situasinya Ibu Rasmi. Nah, saya terus terang nggak mau kalian nggak masuk pelajaran-pelajaran yang kita butuhkan ini hanya karena nggak bisa isi jawabannya. Tentu saja saya nggak mau. Walaupun saya nggak kasih dia punya password, paling kurang saya kasih clue, lalu saya kasih apa yang perlu dijawab di atas, betul? Makanya jangan lupa lihat-lihat di atas. Ingat kan? Apakah ada yang nggak ngerti apa atas maksudnya? Saya lihat di loteng kok kan itu kan? Kayaknya ada yang belum paham deh Uncle mengenai lihat di awan atau lihat ke atas itu karena masih sering ada banyak ketinggalan gitu. Nah, kalau lihat ke atas itu saya definisikan lah supaya jangan ada yang salah mengerti. Kalau kalian salah kan lalu dibilang coba lagi, ingat? Please try again. Coba lagi ya. Atau kalian nggak pernah lihat itu mungkin? Lihat Uncle. Di tempat coba lagi ya, di situ saya kasih clue dan kalau kita sudah mulai saya kasih jawabannya. Dengan catatan kalian jangan udah ciut lalu udah tinggalkan, betul? Betul. Jadi saya sengaja kasihnya detik terakhir karena saya nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau kalian sudah ciut. Dia punya sendiri, betul? Kalau gitu, itu Ibu Rasmi. Makasih Kak. Jadi nggak boleh gampang ciut Kak. Nggak boleh. Jangan nggak boleh gampang ciut, salah. Nggak boleh ciut titik. Iya betul Kak. Mau sukar nggak boleh ciut. Karena saya nggak akan kalian nggak dapat pelajaran ini karena nggak bisa isi. Itu bukan main kacaunya itu. Masa orang lapar firman Tuhan lalu nggak bisa isi, nggak masuk? Jangan takut, jangan ciut aja. Bagaimana? Betul? Jangan ciut. Itu. Jangan ciut. Nggak akan kalian. Saya sungguh-sungguh kok nggak dapat pelajaran yang dibutuhkan. Oh, itu tanggung jawab besar bagi saya, keterlaluan. Tuhan mau kasih makanan lalu saya larang-larang. Jangan pikir itu. Jangan ciut aja. Bagaimana? Kalau gitu? Iya, betul. Boleh Kak. Mantap. Oke, jadi langsung jadi contoh ya Ibu Rasmi, langsung jadi kenyataan ya. Mantap ya. Contoh yang langsung bisa diaplikasikan. Jadi itu kuncinya. Jadi untuk percaya, kenapa? Yang saya mau tekankan pada morning worship kalian ini ialah semua di bagian Tuhan sudah lengkap untuk selamatkan saya. Jadi kalau udah lengkap, kenapa nggak selamat Dan? Dia tanya, kamu percaya nggak bahwa saya bisa selamatkan kamu? Itu aja.
Dan kenapa belum selamat? Soalnya kamu bilang enggak. Saya nggak pernah bilang enggak. Iya, memang nggak pernah bilang enggak, tapi dari gaya hidup kamu bukan main enggaknya. Apakah ngerti itu? Dan waktu saya bilang kepada wanita itu, ini roti ini bukan untuk anjing loh. Dia nggak pulang, bukan main. Saya mau minta sesuatu, dibilang bukan untuk anjing, langsung pulang dia. Enggak. Dia bilang apa? Oke lah kalau saya anjing, tapi kan anjing paling kurang dikasih remah-remahnya kan. Itu dia. Betul. Atau dia pulang? Dia pulang? Tidak. Enggak. Dia ciut? Tidak. Tidak. Apakah dia ciut, Yud? Yud. Yud. Ciut. Lagi di Ciut mana? tidak iut. Ada Uncle. Hah? Lagi ketipis apa itu bunyinya? Gitu ya. Jadi penting sekali guys, penting. Sekali lagi, kita kesini untuk belajar, untuk tahu sesuatu yang benar ya. Dan lebih lama saya disadarkan, kalian kesini mau dapat yang benar. Jadi nggak pernah saya akan menahan kebenaran itu karena kalian nggak dapat dia punya kuis. Nggak bisa itu. Itu keterlaluannya bukan main. Dan kalau belum masuk pun kita nggak akan mulai. Dan kalau mulai pun orang yang terlambat akan diulang kembali. Tapi nggak bisa gara-gara itu lalu kalian nggak dapat firman Tuhan. Oke? Make sure kalian ngerti itu. Amin. Mbak dia. Oke, jadi yang saya mau tekankan apa? Tuhan punya bagian untuk selamatkan kita? Masih kekurangan atau apa? Tidak, semuanya sudah. Dan mari kita lihat contohnya. Kalau saya percaya, mau lihat contoh nggak? Kalau saya percaya hasilnya apa? Mau, Pak. Saya kehidupan saya untuk bikin apa baik ya. Mari kita ke Yohanes. Boleh ulang deh tadi putus. Oh, putus-putus. Oh ya, bukan aku. Oke. Kita ke Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Jadi saya mau kasih contoh bahwa apa hasilnya kalau saya percaya. Saya punya bagian percaya aja. Nah, kalau saya bilang percaya, hati-hati. Percaya aja itu bukan intelek. Percaya itu diungkapkan dalam melangkah setiap firman yang diungkapkan kepada saya dalam proses saya diselamatkannya. Itu percaya. Petrus jalan, jangan lupa itu. 5:30 dia bilang apa? Saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa sesuai dengan kehendak Bapa saya. Ini yang bilang anak Bapa. Anak Bapa kalau bergantung kepada dirinya akan berdosa. Sama nggak dengan kita? Sama. Jangan pikir, oh ini anak Bapa beda. Betul, dia anak Bapa dan saya bukan. Dalam hal ini ya beda. Tapi dari segi keselamatan atau memiliki yang dibutuhkan untuk selamat, nggak beda. Malahan bagus Tuhan Yesus sama dengan saya. Supaya saya nggak ada alasan untuk bilang bahwa saya nggak bisa menjadi sempurna. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dan kamu bisa menjadi sempurna? Jawabannya apa? Saya percaya apa yang Bapak bilang. Itu aja. Itu aja. Apa yang Bapak bilang saya bikin. Kenapa? Setiap kali dia bilang, waktu saya bikin itu kuasanya. Jangan makan. Oke, jangan makan. Kuasa
kemampuan untuk bisa kelaparan dan nggak mengeluh adalah kamu nggak makan. Oke. Dan Tuhan Yesus nggak bilang, berapa lama lagi? Udah lapar nih. Udah 2 jam nih. Udah 2 jam. Bukankah paling kurang 5 jam, Bobby? Iya. Udah 1 hari. Nggak usah hitung-hitung, tunggu aba-aba aja. Betul? Nggak usah hitung-hitung. Nggak usah hitung-hitung. Jadi kapan makannya? Kalau saya kirim malaikat untuk kasih makan, nah itu dia. Kapan? Waktu terjadi itulah kapannya. Kapan itu? Waktu terjadi itulah kapannya. Kayaknya nggak mau dijawab nih. Waduh, udah lapar nih. Belum dapat makanan, ya silakan lapar terus. Dan puncak laparnya, setan datang. Kalau kamu anak Bapa, kalau. Sejak siapa saya kalau anak Bapa? Ini bukan dari Bapa ini, betul? Bapak bilang, udah kasihan ya, lapar, makan, kasihan. Sudah cukup. Iya, tapi apakah Bapak mau bilang sama malaikatnya, bilang kalau saya anak Bapak? Di Matius 3, ayat 16, waktu Bapak bilang, ini anakku, Bapak nggak bilang, kalau kamu anakku. Artinya, saya nggak mau makan. Saya nggak mau makan. Walaupun kelaparan. Setiap kali Tuhan Yesus nggak mau makan dan dia nggak pernah peduli mau makan dari mana, kalau belum dapat, kata lain itu apa? Percaya. Percaya apa? Tuhan Yesus bilang, Bapak bilang nggak makan. Oke. Itu berlaku selama itu berlaku dan Bapak yang tentukan kapan tidak berlakunya. Dan selama dia nggak tanya-tanya segala macam, dia tetap percaya. Dan dia apa? Saya dari diri saya sendiri nggak bisa berkenapa, Pak. Saya bilangnya apa? Saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa. Kembar. Dan kalau kembar, saya bisa jadi seperti Tuhan Yesus karena saya pilih untuk percaya. Semua yang saya butuhkan adalah semua yang anak Bapa butuhkan. Dan semua yang diberikan bagi anak Bapa diberikan bagi saya juga. Dan di Christ Object Lesson, bukan Kolose 6:9, tapi Christ Object Lesson 69, dikatakan, Kristus sedang menunggu kapan gerejanya percaya dia. Karena di saat gerejanya percaya sama dia, gerejanya akan memantulkan dirinya. Di saat karakter Kristus dengan sempurna, Matius 5:48, dengan sempurna dipantulkan oleh gerejanya, dia bilang apa? Ngapain mau lama-lama lagi? Kalau mereka percaya, apa yang ditunggu? Di saat kita percaya, Tuhan Yesus bisa bekerja, Roh Tuhan bisa bekerja, sebagaimana waktu Tuhan bilang, gelap. Kamu percaya kamu bisa jadi terang? Sejak kapan enggak, jadilah terang. Hey, nothing. Nothing. Kamu bisa nggak percaya? Tiba-tiba ada pohon. Sejak kapan enggak, jadilah pohon.
Bahkan nothing pun percaya ya, makanya jadi something ya. Nanti nggak bilang gini, apa itu pohon? Nothing Dalam obey. sejarah kenothingan saya nggak pernah tahu apa itu pohon. Percaya? Kenapa enggak? Let there be trees. Hai yang mengaku umat Tuhan, jadilah sempurna. Gak bisa. Pendeta bilang mustahil itu. Pantas belum datang-datang. Jacqueline, angkat tangan. Oh iya Kak Randy, tadi kok kita sebenarnya mau tanya tuh yang di atas, cuman kita mau pastikan itu kita pengertian yang kita dapat waktu paling atas tadi yang kata datang itu. Iya Kak, jadi itu kata datang itu waktu Tuhan Yesus bilang datang, artinya belum cukup untuk kita melangkah, iya toh Kak. Jadi waktu kita sudah bersama dengan yang bilang kata datang itu, dan kita sudah akhirnya berjalan bersama dia yang bilang kata datang itu, baru bisa dibilang bahwa kita datang, itu Kak. Well, saya kasih contoh lah supaya Jacqueline ngerti ya. Petrus pernah nggak di welcome Tuhan Yesus? Pernah nggak tidak di welcome Tuhan Yesus? Tidak di welcome. Petrus pernah nggak tidak di welcome Tuhan Yesus? Nah ini untuk Jacqueline dan siapa saja yang mau jawab. Tidak di welcome. Pernah nggak? Ya, tidak pernah. Nggak pernah, Pak Gun bilang. Iya. Okay. Oh iya, kita belum yang tahu lain? itu kata lu tidak pernah atau pernah. Siapa lagi tadi bilang dia? Saya bilang tidak pernah. Ini tidak pernah ya. Karena saya bilang Tuhan Yesus nggak pernah nggak welcome orang gitu kan? Iya, itu dasarnya Pak. Jadi selalu welcome enggak? Jadi nggak pernah Petrus tidak di welcome Tuhan Yesus. Itu jawaban kali itu. Bobby itu juga kan Bobby? Atau saya? Oke. Kalau Gedi udah pasti lah juga itu kan? Iya, Dad. Oke. Ini kayaknya Apa? ya, jangan dulu. Welcome bahasa Indonesia apa? Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Petrus waktu dia datang ke arah Tuhan Yesus, kita tahu datang sama pergi. Dia pernah loh, dia bilang, selamatkan aku. Artinya kalau dia bilang selamatkan aku, dia sedang nggak selamat. Dia datang tapi nggak selamat. Dia pernah nggak selamat datang. Ups, Sebenarnya dia pernah tidak selamat datang. Dan kata lain selamat datang, welcome. Dia pernah nggak di welcome Tuhan Yesus karena dia nggak selamat dalam proses datang karena tenggelam. Oh. Oke, Bobby. Lupa kalau ada tenggelam, Dad. Oh ya. Ya tenggelam. Tapi setelah itu Tuhan Yesus yang mengunjungi dia, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Welcome. Begitu? Jadi datang itu bukan datang kalau masih ada jarak antara Tuhan Yesus dan Petrus. Namanya ada jarak lalu saya berhenti bergerak, you are not welcome. Apa tuh, Bobby? Iya, dapat. Oke. Karena ini jadi kata datang itu dia masih bukan berarti waktu Tuhan Yesus bilang datang. Jadi itu perlu proses lagi. Jadi kata dari datang, yang saya uraikan jadi. Saya uraikan supaya Jacqueline ngerti. Kata datang itu terdiri dari 10 langkah menuju Tuhan Yesus sampai
Tuhan Yesus mulai tinggalkan perahu. Itu kata datang. 10, Kak. Datang 10 ya. langkah keluar dari perahu sampai langkah ke-10 di samping Tuhan Yesus. Itu kata datang. Dan kalau itu kata datang, kalau dia nggak sampai ke-10, itu bukan datang. Oh, dia batasnya 10. Minimal 10. Minimal Dan 10. namanya bukan 10, itu nggak bisa bilang datang. Karena datang terdiri dari 10 langkah sampai ke Tuhan Yesus. Kakak, bagaimana kita bisa tahu itu 10 ya? Oke, Jacqueline maunya berapa? Enggak, Kak, boleh. Kita Iya, sengaja saya tanya itu kenapa? 10. Karena 10 itu saya punya pilihan saja. Walaupun bisa dibikin 100, udah pasti bukan 1, pasti udah bukan 2. Ya, saya pilih 10. Kira-kira. Ngerti kan 10 itu bisa diisi. Itu X factor namanya. Variable bisa diisi dengan angka berapa saja. Oke? Oh, dalam hal ini 10 ya, Kak. Ya. Baru Dalam bisa. hal ini, tapi Jacqueline bisa rubah juga kalau mau jadi 11 boleh. It doesn't matter, betul? Oke. Oke. Kak. Itu dia. Iya, Jadi ayat apa yang kalian bilang? Tuhan Yesus bicara lalu mereka bilang apa? Oh, kita percaya. Orang-orang Yahudi percaya kan? John 8:30. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Iya, kamu percaya itu baru langkah pertama. Kamu harus continue percaya terus. Dan saya masih banyak yang saya mau bilang. Yohanes 16:12. Artinya waktu saya bilang percaya, saya belum habis. Jangan pulang dulu. Habis bikin ini. Oh, itu nggak mau. Oke, kamu nggak percaya. Tuh kan? Iya. Kita kasih contoh lah. Oke, bilanglah karena saya tahu Gedi punya lokasi. Oke, Gedi keluar rumah. Oke, keluar rumah. Iya. Ikutin jalan, belok kiri. Tak. Jalan belok kanan. Tak. Oke. Sampai di jalan raya sana. Oke, jalan. Belok kanan. Belok kanan. Oke, belok kanan. Ke arah Tomohon. Gedi hanya pergi sesuai dengan yang diucapkan. Instruksi. Ikutin aja terus. Ikutin terus. Oke, sudah sampai lingkaran di Tomohon ini. Mau kemana ini? Belok kanan. Mau ke Tondano. Oke, bilang, ya, saya mau terus. Silakan. Saya mau kamu sampai ke Tondano. Dan kalau kamu mau terus, lalu saya nggak tahu ya kalau masih jam-jam tertentu kali harus masuk lorong ke sebelah kiri, lalu belok kanan lagi, lalu terus karena biasanya one way di situ, di depan. Masih kita tahu gitu juga. Di depan dia punya rumah sakit. Masih? Masih. Oh, wow. Tomohon kan, Kak? Tomohon. Iya, Tomohon. Jadi Gedi menurut kalau sampai di Tondano. Di saat ada langkah dia nggak menurut, itu membuat dia nggak sampai Tondano. Betul? Artinya menurut itu harus dari langkah pertama sampai Tondano baru sempurna. Bisa nggak saya setengah sempurna sampai dia punya lingkaran tugu? Enggak. Karena sempurna itu nggak ada setengah sempurna. Kalau setengah sempurna itu bukan sempurna. Karena sempurna itu sempurna. Nggak bisa setengah sempurna. Kata sempurna hanya berlaku dengan sempurna. Nggak bisa dibilang setengah. Setengah sempurna artinya enggak sempurna. Enggak sempurna. Jadi dalam saya punya proses, saya harus tetap percaya. Bilanglah, kamu di Babylon. Oh ya? Keluar dari Babylon. Oke, keluar Babylon, home church. Sampai Tuhan datanglah di sini. Sampai Tuhan datanglah di sini. Oh, sekarang harus keluar kota. Keluar kota? Mau kemana? Betul? Keluar kota. Sekarang harus keluar kota. Jadi Tuhan kasihnya apa? Perlangkah. Dan kamu sempurna waktu. Jadi kita tahu kan di Close Object Lesson dia bilang setiap pertumbuhan, setiap tahap kamu sempurna. Tapi kalau kamu mau benar-benar sempurna,
kamu harus tetap menurut sampai ujung. Jadi kamu dianggap sempurna di langkah kamu. Jadi waktu Gedi di bundaran itu, dia sempurna. Di tahap dia, di saat dia lurus, dia harus belok kanan, putus sempurnanya. Enggak berlaku sempurna. Makanya kalau orang mati dalam penurutan, masuk surga. Tapi kalau dalam penurutan dia gagal masih hidup, semoga bertobat dan kembali ke jalan. Karena pelajaran ini yang mau ditekankan, saya punya bagian cuma percaya. Semua yang membuat saya sempurna, siap kalau kamu percaya dan tetap percaya. Oke, belum gitu? Boleh. Bukanlah ini ya, ini kalian punya renungan pagi. Oke. Jacqueline, ada pertanyaan lagi atau lupa turun tangan aja tadi? Iya Kak, tadi kan waktu selesai itu Kak Randy langsung di apa hasilnya kalau saya percaya? Apa itu? Sementara Kak atau apa hasil? Jadi Atau kita lewat itu Kak? hasil itu adalah ujungnya. Tapi saya dihakimi, diperhitungkan menurut atau enggak, setiap langkah penurutan itu saya sempurna dengan menurut sejauh itu. Dan kalau saya maju lagi, saya sempurna di langkah itu, tapi nggak bisa sempurna itu sudah mencakup langkah yang saya belum tempuhi. Jadi sempurna itu per langkah yang sudah ditempuh, tidak termasuk yang belum ditempuh. Dan kalau semua langkah sudah ditempuh, baru itu namanya sempurna, di mana enggak ada lagi yang perlu ditempuh. Tapi orang bisa sempurna dan masuk surga per langkah yang dia tempuh, karena waktu dia mau melangkah lagi, dia udah sehingga dia dibilang sempurna per langkah. Iya. Kak Randy berarti kalau yang tadi Kak Randy bilang Dang, kalau kan ada kan dibilang kan sempurna di setiap tahapnya. Jadi waktu tahap contoh tahap pertama dia sudah melakukan apa yang sebenarnya, dia masih harus ada langkah berikut untuk dibuktikan apakah dia bisa terus yang sempurna yang pertama itu, gitu kan Kak? Jadi gini, supaya dia bisa sempurna di tahap berikut. Oh iya, di tahap Jadi dia berikut. sudah sempurna, dia sudah keluar dari Babylon. Sekarang keluar dari kota. Jadi kalau saya keluar dari Babylon, mantap. Sempurna keluar dari Babylon, tapi itu bukan berarti saya sempurna keluar dari kota, karena harus keluar dari kota dulu baru sempurna keluar dari Babylon dan kota. Iya. Bisa kan? Iya, keren bisa. Oke, mantap. Oke, Pak Anto ya. Iya, thank you Pak. Ya, Pak Randy, itu sebenarnya kembali ke welcome tadi, Pak. Welcome yang karena pertanyaannya waktu Pak Randy menjelaskan tentang welcome, di mana welcome itu kan saat berdekatan, dan di mana di situ itu ternyata mungkin saya salah atau tidak ya. Jadi itu adalah ketika Petrus itu sudah nggak mampu lagi, meskipun dia melangkah, kan dia sudah melangkah. Tapi apakah benar nanti kita itu di ujung itu tetap kita itu melangkah dan sampai kita diuji, sampai kita itu nggak bisa, meskipun kita pikir itu instruksinya Tuhan, dan tetap nggak bisa. Dan Tuhan sendirilah yang akan mendatangi kita untuk mendekati kita. Artinya itu sudah yang kita pikir itu usaha kita untuk mengikuti instruksi, ternyata nggak tembus-tembus, dan itu akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang datang. Artinya ada kita itu nggak bisa tembus gitu. Bukan. Karena cerita Petrus itu bukan untuk membuat mengerti Pak Anto punya pengertian, bukan itu. Bukan ya. Petrus punya cerita itu hanya sampai di situ. Dan
walaupun hanya sampai situ, paling kurang dia bilang, tolong Tuhan, selamatkan saya. Dan orang yang jatuh dalam langkahnya akan ditolong Tuhan kalau dia sadar bahwa dia pilih untuk tidak percaya. Itu kuncinya. Jadi untuk Tuhan Yesus datang ke dia, itu bukan berarti oke, berikut itu Tuhan Yesus yang jalan, bukan saya. Bukan. Itu cerita bukan. Bukan. Tapi Petrus sendiri harus sadar bahwa dia itu dalam posisi tidak bergantung. Iya, waktu dia tenggelam, dia udah nggak percaya lagi. Dan dia Tapi harus kalau sadar. saya sadar bahwa, wah, saya salah ini. Lalu saya bilang, Tuhan, ampuni dosa saya. Selamatkan saya. Cerita itu mengilustrasikan Tuhan nggak akan datang kalau kamu bilangnya seperti itu. Oke? Iya. Gitu dia. Okay. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, sampai sini dulu guys, everybody. Oke, sampai ketemu nanti. Saya juga. Thank you, Kak. Nonton sekarang. Oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih, saudara. Sampai ketemu nanti. Oke. Oke, Mantap. Kita mau minta Pak Anto lah, tolong berdoa Pak Anto ya. Bisa Pak Anto? Bisa, Pak.